teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau review atau berbagi kepada kalian semua tentang hasil bacaan aku dari satu buku yang aku suka banget. Karena buku ini meskipun temanya itu tentang agama Islam dan seolah-olah berat pembahasannya, tapi ternyata tidak seberat tema yang diangkat. Justru bahasa yang dikasih atau dipaparkan di dalam buku ini itu sangat ringan. Nah, bukunya itu dengan judul Istri Bukan Pembantu. Apa kata Islam tentang perempuan? Buku ini ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Sekarang aku bacakan dulu buat kalian biografi singkat penulis ya. Beliau lahir pada 19 September tahun 1969 di Kairo, Mesir. Kemudian menempuh S1-nya di Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Su'ud Al-Islamiyah Kerajaan Saudi Arabia, disingkat LIPIA, yang ada di Jakarta. Kemudian kuliah S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran, disingkat IIQ, Jakarta, dengan konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Nah, beliau sekarang itu menjabat sebagai Ketua Umum Darul Ulum Al-Islamiyah. Ini adalah sebuah yayasan di mana total siswa yang belajar di yayasan ini adalah 800 siswa. Beliau juga sebagai Direktur Rumah Fikih Indonesia. Kalau di internet kalian bisa searching di www.rumahfikih.com. Di sana banyak banget materi-materi atau pembahasan seputar agama Islam kalau kamu mau buka. Kemudian kita ke review bukunya. Buku ini dicetak oleh percetakan Gramedia Pustaka Utama, dicetak pertama kali tahun 2019. Aku beli buku ini enggak langsung dari Gramedia, tapi dari langit-langit.yk. Nah, aku belinya di Langit-Langit itu harganya 65.000. Tapi kalau tertulis di buku ini harga untuk Pulau Jawa 62.000, selisih 3.000 nggak apa-apa lah ya. Kemudian kalian kalau mau dapetin buku ini kayaknya sih udah banyak ya tersedia di toko buku favorit teman-teman semuanya. Aku kira seperti itu. Kalaupun nggak nemu di toko buku, coba tinggal searching di Google. Nanti akan kalian temukan di beberapa toko buku atau agen dari penerbit besar. Buku ini masuk ke genre agama Islam. Di sini ada tulisan 24+. Tapi kalau menurut aku 24+ ini kan biasanya di sini ditulis untuk batasan usia. Tapi menurut aku bisa lah dikurangin sedikit, kayak kalau usia kamu 20 tahun, kamu ingin menikah atau bahkan sudah menikah, kamu bisa banget baca buku ini. Nah, kalau teman-teman belum menemukan buku fisiknya, atau misal, aduh aku tinggal di luar negeri, gimana kalau aku mau bukunya? Jangan takut, meskipun aku tidak disponsori ya buku ini, aku coba bantu aja. Jadi bisa banget kamu dapetin buku ini dalam bentuk digitalnya di Google Playbook. Jadi kamu di Play Store itu kamu install aplikasi Google Playbook, nanti dari sana kamu bisa beli bukunya secara online. Kalau harganya di Google Playbook aku tidak tahu, lagi-lagi ya browsing aja lah di internet, kan internet itu sangat luas ya informasinya dan gampang banget sekarang. Di buku ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penulisan buku ini. Jadi buku ini didasarkan atas banyaknya permintaan dari jamaah pengajian ibu-ibu yang beliau isi ketika beliau mengisi pengajian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau yang pernah mendatangi negara seperti Hong Kong dan juga Qatar sempat ditanya oleh ibu-ibu, sebenarnya bagaimana Islam memandang tentang kewajiban dan peranan perempuan di dalam rumah tangga. Pertanyaan dari ibu-ibu ini banyak tercetus karena mereka mengamati para wanita yang ada di Timur Tengah tampaknya lebih leluasa menggunakan waktu untuk diri mereka sendiri dan tampak lebih merdeka dibandingkan dengan wanita Asia pada umumnya, khususnya Indonesia. Padahal statusnya sama-sama sebagai ibu rumah tangga. Hingga kemudian timbul pertanyaan, bagaimana pandangan syariat Islam tentang tugas-tugas istri dalam urusan kerumah tanggaan? Apakah memang bagian dari agama atau cuma sebatas budaya? Apakah merupakan bagian dari syariat atau sebatas adat? Apakah syar'i atau hanya tradisi? Penulis yang pernah diundang ke negara Timur Tengah, tentunya beliau juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat selama beliau ada di negara tersebut. Penulis melihat bahwa di pasar contohnya begitu banyak laki-laki yang berbelanja maupun berjualan, sehingga timbul pertanyaan di benak penulis, kemana perempuannya? Kok semuanya lanang kabeh, semuanya kok laki-laki? Nah, oleh beberapa faktor tadilah muncul keinginan dan dorongan untuk menuliskan buku ini dengan judul Istri Bukan Pembantu. Ditambah lagi dengan dorongan para jamaah tadi yang meminta ceramah yang disampaikan ditulis dalam bentuk buku, sehingga bisa dibaca kapanpun ketika perlu. Sekarang yuk kita masuk ke daftar isi buku ini.
Di daftar isi, sebenarnya daftar isinya ada 12 bab. Hanya saja di tulisan daftar isi yang tercetak di buku ini hanya ada 8 bab. Jadi 4-nya lagi nanti aku tambahkan dengan membuka halaman pada buku ini. Bab pertama, pembantu rumah tangga. Bab kedua, pendapat ulama salaf, 5 mazhab. 5 mazhab terdiri dari mazhab-mazhab masyhur yang sering kita dengar, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan terakhir mazhab Zohiriyah. Kemudian bab ketiga, pendapat yang berbeda dengan 5 mazhab tadi. Kemudian bab keempat, pendapat ulama salaf, 5 mazhab. Kok sama ya? Coba aku lihat dulu, halaman 31 itu sebenarnya judulnya kewajiban suami istri. Jadi memang kekurangan buku ini salah satunya nanti aku sebutin di akhir video, tapi salah satunya adalah banyak banget typo huruf ataupun kalimat dari buku ini. Semoga nanti edisi revisinya lebih baik. Kewajiban suami istri itu ada di bab 5, bab 6 mahar, kemudian nafkah, kemudian syarat mendapat nafkah, kemudian sebentar ya, aku buka. Bab ke-8, haruskah diberi nafkah bulanan? Kemudian bab 9 itu tentang jima. Kemudian bab 10 itu tentang wajibkah ibu menyusui anaknya? Bab 11 tentang wanita bekerja di luar rumah, dan bab terakhir adalah tentang problem bagi waris bagi suami istri. Nah, setelah kita melihat daftar isi, sekarang kita akan masuk ke isi dari buku ini secara umum. Jadi buku ini itu membahas tentang sebenarnya mencuci, menyetrika, menyapu, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, kewajiban istri atau suami ya, jangan-jangan. Di buku ini dibahas oleh penulis dengan merujuk kepada pendapat para ulama dari mazhab-mazhab yang besar, mazhab yang masyhur maksud saya. Yang ternyata setelah saya membaca buku ini, menurut ulama-ulama tersebut sebenarnya tugas dan kewajiban seorang istri pada istri-istri zaman sekarang itu sangat jauh berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami dan bangsa Indonesia pahami, bahkan bangsa dunia pahami. Apa ya? Disinilah letak kontroversi dari isi buku ini, karena banyak banget hal-hal baru yang membuat pembaca seolah-olah kayak, oh jadi begitu ya, gitu ya, selama ini gimana dong gitu. Selama ini di sekitar kita melihat bahwa pemahaman bangsa kita, tugas dan kewajiban seorang istri adalah seolah-olah nih kayak bangun sebelum anggota keluarga yang lain bangun dan tidur setelah anggota keluarga yang lain tidur. Seperti misalnya urusan domestik rumah tangga, mencuci baju, menyetrika, mengangkat jemuran, kemudian mencucinya lagi, menyapu, mengepel, memasak, berbelanja, mengurus anak dari mulai memandikan anak, menyiapkan bajunya, kemudian mengantarnya pergi ke sekolah, menjemputnya sekolah, dan lain sebagainya. Itu merupakan kewajiban seorang istri. Di buku ini dibahas apakah betul semua itu kewajiban seorang istri atau justru sebenarnya adalah kewajiban suami yang kita salah pahami selama ini. Logikanya, ketika seorang wanita atau seorang istri sudah kelelahan mengurusi hal-hal domestik rumah tangga, apakah dia masih punya waktu dan tenaga untuk mengurusi dirinya sendiri? Sekedar untuk memiliki waktu me time misalnya? Pertanyaan selanjutnya, apakah dia bisa maksimal mengurus anak dan suami ketika raga dan pikirannya sudah kelelahan? Kemudian timbul pertanyaan lain, apabila seorang wanita dan istri dia mempunyai kemampuan keilmuan yang mumpuni, atau skill khusus yang bisa dia share dan dia bagikan kepada orang lain, apakah dia bisa berkiprah di masyarakat yang lebih luas dari sekedar rumah tangganya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul karena biasanya seseorang apabila dia sudah kelelahan baik fisik maupun mental atau pikirannya, maka akan banyak menimbulkan ciri-ciri seperti sulit tidur misalnya, gangguan konsentrasi, kemudian emosi yang mudah naik turun, kemudian tidak fokus, dan ciri-ciri lainnya. Sehingga ketika sudah kelelahan, yang diinginkan adalah beristirahat sebelum melakukan pekerjaan domestik berikutnya. Di dalam buku ini, penulis menyebutkan tentang satu ayat yang sangat sering kita sebagai orang Islam dengarkan, yaitu surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i al-ayah. Kalian bisa lihat sendiri ayat dan terjemahannya di dalam Al-Qur'an. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban nafkah dari seorang suami yang harus diberikan kepada istri dan keluarganya. Kata nafkah tersebut ternyata tidak hanya uang harian atau uang bulanan. Nafkah itu bersifat umum. Dia mencakup sandang, pangan, dan papan.
Sandang, pangan, dan papan ini biasa kita sebut misalnya makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, ketiga hal ini disediakan dan wajib diadakan oleh suami dalam bentuk yang sudah jadi, dalam bentuk yang siap pakai, dalam bentuk yang siap konsumsi. Ketika pengadaan tiga hal tersebut berada di pundak suami, maka otomatis pemeliharaannya juga adalah tanggung jawab suami. Gimana? Sampai di sini sudah penasaran belum dengan isi lebih detail buku ini? Kalau kalian penasaran, silakan beli aja langsung bukunya atau baca di digital playbook. Karena menurut aku sebenarnya buku ini tidak cukup sampai di sini aja. Justru buku ini adalah awal untuk aku pribadi, awal tuntunan dan dorongan agar aku lebih banyak membaca literasi-literasi yang berkaitan dengan tema seputar perempuan. Karena kita beragama itu kalau kita punya ilmunya sebenarnya memunculkan statement bahwa Islam sangat memuliakan perempuan. Dari total 12 bab yang ada satu bab yang sangat menarik minat saya, yaitu bab yang paling terakhir dengan judul Problem bagi waris suami istri. Di bab ini menurut saya sangat dekat pembahasannya dengan fenomena harta gono gini yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Karena saya sendiri pribadi sering sekali mendengar cerita dari lingkungan sekitar saya tentang perebutan harta warisan. Baik itu harta warisan dari orang tua kita pas, misalnya kakek nenek, atau di atas kakek nenek, buyut, uyut, dan kakeknya kakek, kakek-kakeknya kakek, dan atas-atasnya, yang bahkan kadang-kadang menimbulkan problem yang berlarut-larut. Nah, buku ini memberikan solusi bagi kita sebagai generasi muda Indonesia bagaimana agar kesalahan orang terdahulu tidak kita ulangi. Pembahasan menarik lainnya ada di bab 11, yaitu tentang, saya lihat dulu ya, saya lupa, wanita bekerja di luar rumah. Menurut saya, bab ini sangat penting dibaca oleh para perempuan yang ada di luar sana, yang sering sekali saya lihat di internet berdiskusi yang tidak ada ujungnya tentang mana yang lebih baik, ibu rumah tangga atau wanita karir. Padahal seharusnya pertanyaan tersebut menurut saya tidak seharusnya muncul. Karena kita sebagai wanita itu tahu apa yang terbaik untuk keluarga kita. Yang tentunya rumah tangga masing-masing tidaklah sama kondisinya. Sehingga mungkin sebagian orang memutuskan untuk menjadi full ibu rumah tangga dan sebagian yang lain menjadi wanita karir. Di buku ini, apabila perempuan di luar sana yang sering berdiskusi di kolom komentar Facebook misalnya, membanding-bandingkan antara ibu rumah tangga dan wanita karir, membaca bagian ini, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dengan lebih bijaksana. Dalam buku ini membahas tentang perempuan dari perspektif agama. Jadi bukan dari sudut pandang adat, tradisi, ataupun budaya, yang mana ketiga hal ini adalah buatan manusia. Sehingga ketika sesuatu itu adalah buatan manusia, maka sudah dipastikan ada kekurangannya. Contoh misalnya, kita pernah mendengar tentang gerakan feminisme. Saya kira gerakan feminisme itu akan muncul karena adanya perasaan dari perempuan tentang adanya diskriminasi yang dia rasakan. Sebenarnya ketika kita perempuan-perempuan muslim atau biasa kita sebut dengan muslimah berusaha untuk belajar dan memahami ajaran agama kita secara lebih dalam dengan berlapang dada, membuka pikiran dan hati, maka sesungguhnya akan kita temukan bahwa ajaran Islam tersebut sangat memuliakan perempuan dan tidak akan ada gerakan muslimah yang dia mendukung feminisme yang menyimpang. Saran saya ketika teman-teman ingin membaca buku ini, jangan baca buku ini sendirian, tapi ajaklah diskusi tentang pembahasan yang ada di dalam buku ini dengan pasangan atau calon pasangan, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara berpikir dia tentang pembahasan yang ada di dalam buku ini. Karena beberapa bahasan di dalam buku ini itu cukup debatable, bahkan berantemable. Apalagi kalau pasangan dan calon pasangannya tidak mempunyai pikiran yang cukup terbuka. Saya juga sarankan buku ini dibaca oleh para penganut paham Paleolitikum agar wawasannya jadi bertambah luas dan tidak itu-itu saja. Jadi siapapun yang membaca buku ini hendaklah membacanya dimulai dengan tanpa ekspektasi apapun. Turunkan ego, bacalah dengan hati dan pikiran yang terbuka, ya kayak baca novel, bacaan santai aja gitu, cuma memang agak sedikit mikir karena kita mencerna apa yang disampaikan berikut dalil-dalilnya.
karena di sini itu bukunya banyak sekali dalil yang dipaparkan oleh penulis, hampir ada di setiap halaman. Itu sih yang bikin agak berat, tapi not that berat sih kalau menurut saya. Bila dalam sekali baca, teman-teman belum bisa memahami tentang pembahasan yang dibahas, maka saran saya ambillah waktu rehat sejenak untuk mengistirahatkan pikiran. Sehingga ketika sudah agak tenang dan mencerna pembahasan sebelumnya, bisa dilanjutkan lagi. Jadi ketika sekali dibaca belum paham, cobalah baca untuk kedua atau tiga kalinya. Mudah-mudahan di kemudian hari pemahaman tentang pembahasan dalam buku ini akan timbul dengan sendirinya. Sekarang saya mau ajak teman-teman ke kelebihan dari buku yang tipis tapi berbobot ini. Kelebihan pertama dari buku ini cukup tipis. Dalam artian tidak terlalu tebal karena halamannya hanya 162 sehingga tidak memunculkan kesan berat atau eksklusif meskipun pembahasan yang dibahas adalah tentang agama Islam yang biasanya bagi sebagian orang agak berat untuk membaca tema tersebut dibandingkan dengan genre novel misalnya atau teen lead karena itu kan lebih ringan dan menarik. Tapi buku ini meskipun tipis, dia tetap menarik. Kelebihan kedua dari buku ini, yaitu bahasa penyampaian dari penulis yang sangat sederhana, sehingga buku ini bisa dibaca oleh kalangan awam yang tidak tertarik atau belum tertarik untuk membaca genre agama Islam sama sekali. Menurut saya bisa banget baca buku ini, asalkan usia kamu sudah 20 tahun ke atas ya. Kelebihan ketiga dari buku ini yaitu penyusunannya yang sangat sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang baik dan terstruktur. Kelebihan keempat dari buku ini yaitu isi dari buku ini itu padat semuanya. Jadi meskipun tipis, pembahasannya dalam buku ini sangat singkat, padat, dan jelas. Kelebihan kelima terdapat pada judulnya. Judul buku ini sangat menarik buat aku pribadi, karena justru dari judul inilah aku tertarik membaca buku ini dan membelinya. Kelebihan keenam dari buku ini menurut aku kita sebagai pembaca jadi mengetahui tentang apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati oleh para ulama terkait suatu pembahasan. Sekarang kekurangan dari buku ini. Kekurangan bukan berarti maksud saya untuk mencari-cari kekurangan atau menjelek-jelekan ya, tapi mudah-mudahan apabila ada penerbit, editor, ataupun penulis sendiri mendengar video saya, mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat sehingga bisa melakukan perbaikan di tulisan ke depannya. Kekurangan pertama dari buku ini, di beberapa tempat masih ditemukan kesalahan penulisan huruf ataupun kalimat. Kekurangan yang kedua, di beberapa tempat di dalam buku ini, ketika kita temukan kalimat dalam berbahasa Arab, kalimat tersebut tertulis dengan huruf Arab yang biasa kita kenal dengan huruf gundul alias tidak ada harokatnya. Sehingga itu menyulitkan bagi pembaca. Kekurangan ketiga pada buku ini menurut aku ada di footnote-nya. Misalkan, aku baca. Di footnote itu hanya ada nama pengarang, judul buku, jilid keberapa, dan halaman berapa. Padahal apabila dicantumkan juga, bahkan di daftar pustaka, tidak dicantumkan misalnya tahun terbitan buku rujukannya, kemudian dicetak oleh penerbit mana misalnya, dan keterangan detail lainnya sehingga ketika kita sebagai pembaca ingin merujuk kepada buku asli yang ada di daftar pustaka buku ini, itu akan lebih memudahkan kita sebagai pembaca. Nah teman-teman, seperti yang aku udah bilang tadi sama kalian semua, bahwa bagian paling favorit dari 162 halaman di buku ini adalah bab 12 menurut aku pribadi. Karena kenapa itu yang paling epic? Karena selama ini aku sudah belajar tentang ilmu faraid atau ilmu bagi waris. Tapi setelah membaca buku ini, di halaman-halaman terakhirnya, aku justru mendapatkan pemahaman yang lebih lagi tentang harta bagi waris suami dan istri, serta solusi bagaimana caranya menghindari masalah terkait harta suami istri. Problem bagi waris suami istri, menurut aku ini sangat perlu banget dibaca, terutama oleh pasangan rumah tangga muda sekarang, karena kan kalau pasangan muda otomatis dia baru memulai rumah tangganya, jadi belum terlalu jauh tentang harta gonogininya, sehingga pasangan muda bisa mengatur dari sekarang bagaimana pengelolaan harta bersama, harta sendiri, harta keluarga, dan lain-lain sebagainya, agar terhindar dari problem bagi waris suami istri dan keluarga.
Kalau ditanya buku ini aku rekomendasikan untuk siapa, menurut aku ini tulisan usia di sini cukup membantu ya. Tapi kalau aku pribadi mulai dari usia 20 tahun hingga usia 70 ke atas juga oke banget baca buku ini karena pemahaman masyarakat kita yang harus dibenahi tentang sebenarnya bagaimana Islam memandang peran perempuan di dalam rumah tangga, hak-hak perempuan dan juga kewajibannya. Sehingga ketika pemahaman masyarakat kita, minimal keluarga kecil kita sudah baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam, maka mudah-mudahan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani benar-benar mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Oke teman-teman, mungkin itu saja review dari aku. Kalau ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata aku juga mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, atau kalau kamu mau ajak aku diskusi juga boleh banget. Yang penting kita diskusi dengan akal sehat dan pikiran yang jernih serta hati yang lapang. Mudah-mudahan apa yang aku share sama kalian semua bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe-nya gratis, dan dukung terus channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.